Ya, selamat sore. Baik, kali ini kita akan melakukan proses pengujian yaitu box panel inverter versi 48 volt 5000 watt lengkap dengan menggunakan MPPT ATS sebelum kami kirim. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Ya, baik, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini kita bisa lihat untuk tampilan dari display box panel ya. Di sini terdiri dari display dari MPPT. Kemudian di sini ada LVD digital. Kemudian di sini ada KWH meter. Di sini untuk switch prioritas dari ATS. Kemudian untuk LED hijau ini untuk prioritas PLN. Dan untuk yang warna merah ini di sini untuk prioritas inverter. Ya, di sini untuk switch on off dari inverter ya. Kemudian untuk bagian bawah di sini ada dua buah fan kanan dan kiri untuk sirkulasi pendinginan dari trafo. Kemudian untuk kit inverter, kemudian ATS dan MPPT berada di bagian atas ya. Di atas juga ada fan untuk sirkulasi pendinginan dari MPPT dan kit inverternya. Ya, baik, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini kita akan nyalakan untuk tampilan dari MCB ada di sini nanti ya. Ada beberapa MCB di bawah sini. Kita akan nyalakan untuk MCB di jalur baterai terlebih dahulu. Kita bisa lihat. Ini untuk tampilan MCB ya. Ada MCB baterai positif dan negatif. Untuk MCB AC output, MCB AC input, dan MCB PV. Kita nyalakan tadi untuk MCB baterai sudah kita nyalakan ya. Untuk output kita akan nyalakan juga di sini. Ya, kita akan naik ke atas di sini. Baik, untuk yang pertama kali di sini sebelum kita uji dengan menggunakan beban, kita akan ujikan yaitu di LVD digital ini ya. Di sini ada tombol S1 dan S2. Untuk S1-nya dia untuk settingan batas bawah. Kemudian untuk S2-nya dia untuk settingan kembali on. Ya, cara merubah atau menyeting sangat mudah. Kita tinggal tekan seperti ini sampai berkedip. Baik, setelah berkedip kita bisa tambah maupun kita kurangi sesuai dengan keinginan dari customer. Di sini untuk S2 kita setting di posisi 48,5, nanti bisa disesuaikan dengan keinginan dari customer. Ya, setelah berhenti berkedip tandanya sudah tersimpan. Kemudian untuk S1-nya juga sama caranya, kita tinggal tekan seperti ini sampai berkedip. Baik, setelah berkedip kita bisa kurangi maupun kita tambah sesuai dengan keinginan dari customer. Di sini untuk S1 di settingan 43 volt ya. Kemudian setelah berhenti berkedip tandanya sudah tersimpan. Kita akan nyalakan inverternya dengan menyalakan switch on off-nya ini ya. Kita nyalakan. Posisi masih di inverter ini ya. Ya, kemudian ya di sini sudah terbebani ya. Kita akan matikan dulu bebannya. Karena di sini masih menggunakan adaptor, jadi belum kuat ya. Untuk beban nanti kita akan nyalakan di jalur baterai untuk pengujian beban, karena di sini masih menggunakan adaptor untuk pengujian LVD digital ini. Baik, di sini di posisi tegangan 50 volt, kemudian kita akan turunkan untuk melihat settingan batas bawahnya. Ya, di sini off, kemudian kita akan naikkan untuk melihat kembali on-nya. Di sini untuk pengujian LVD digital ya. Ya, di sini kembali on. Kemudian kita akan ujikan juga untuk ATS-nya. Kita akan nyalakan untuk MCB jalur input PLN. Bisa lihat di sini ya. Di sini untuk switch prioritas. Di sini untuk switch pilihan mode prioritas. Ya, ini. Kita akan simulasikan sini untuk prioritas inverter ya. Kita akan turunkan baterainya. Kita turunkan, ini simulasi ketika baterai turun ya. Di posisi settingan S1 yaitu di posisi 43 volt.
Ya, di sini maka secara otomatis berpindah di input PLN. Kita naikkan lagi. Ya, baik, di sini berpindah secara otomatis di input inverter. Baik, kita akan ujikan untuk yang kedua yaitu di prioritas PLN. Ya, di sini ketika PLN off, tekan MCB-nya ya. Ya, berpindah secara otomatis di input inverter. Kita naikkan, ya, berpindah secara otomatis. Baik, berjalan dengan baik untuk ATS-nya ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sini kita akan uji beban. Di sini untuk MCB jalur baterai kita akan nyalakan karena kita akan menguji beban ya. Kita nyalakan dulu untuk MCB di jalur baterai. Ya, baik, di sini sudah kita nyalakan. Kemudian untuk pengujian beban kali ini kita menggunakan beban pemanas, kemudian menggunakan beban blower. Untuk yang pertama kali kita akan nyalakan dengan menggunakan beban pemanas. Untuk tampilan beban kita bisa lihat pada tampilan di kWh meter. Di sini beban mencapai di 100-an lebih, kita tambah lagi. Ya, 300-an lebih, tambah lagi. 600-an lebih, kita tambah lagi. Ya, 1100-an lebih, kita akan rubah dengan menggunakan 3 buah blower. Kita akan nyalakan. Blower pertama beban mencapai di 1400, kita tambah lagi. Ya, 2800, kita tambah lagi. Ya, beban mencapai di 4600, kita akan tambah dengan menggunakan beban pemanas. Ya, baik, 4700. Ya, 4000, ya 5000-an watt ya. 5100. Ya, 5200. Ya, baik, ketika di posisi 5300 di sini inverter off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, baik, di sini telah hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan ujikan untuk MPPT-nya ini ya. Di sini untuk MPPT kita dekatkan. Ya. Ini untuk menu. Di sini ada pengaturan sistem ya. Untuk tipe baterai, kemudian ada pengaturan tegangan, pengaturan beban, bahasa. Kemudian di sini ada kecerahan, ada alamat RS, kita belum aktifkan jadi abaikan saja. Kemudian di sini ada hapus data kWh, ada pengaturan jam. Ya, baik, untuk menu ini nanti bisa dipelajari melalui petunjuk yang akan kami sertakan saat pengiriman. Di sini untuk tipe baterai kita masuk enter. Ya, pengaturan baterai di sini nanti bisa disesuaikan dengan keinginan customer ya. Kemudian di sini ada tipe baterai ya 48 volt. Ketika kita menyeting jangan lupa kita tekan enter ya pada ini ya, supaya settingan tersimpan. Tekan enter kembali. Ya, pengaturan tegangan nanti bisa disesuaikan dengan keinginan dari customer ya. Ini kita setting di posisi 13. Jadi untuk sistem ini kita menggunakan sistem perkalian ya. Untuk 48 berarti kita perkalian dikali 4, 13,7 nanti di perkalian kali 4 ini. Kita kembali. Pengaturan beban nanti bisa dipelajari melalui petunjuk yang akan kami sertakan, bahasa, kecerahan, durasi backlight ini ya, 5 menit, bisa dirubah di 3 menit atau selalu on. Kita setting di posisi 3 menit ya. Kita enter kembali. Kecerahan bisa tambah maupun kita kurangi sesuai dengan keinginan dari customer nanti ya. Kembali. Alamat RS belum kita aktifkan, jadi abaikan ya. Hapus data kWh, keluar. Untuk pengaturan jam ya sudah kita setting di sini. Kita kembali, kita akan mengujinya. Kita nyalakan di jalur PV, kita akan nyalakan untuk pengujian MPPT kali ini. Untuk MCB jalur PV kita nyalakan.
Ya, baik, kita bisa lihat di sini ya. PV sudah mulai tampil. Kemudian di sini MPPT akan melakukan proses charging. Ya, di sini kita bisa lihat untuk status di sini naik secara perlahan ya untuk proses charging di sini. Baik, di sini kita akan juga berbanding juga. Nah, di sini sudah mulai tampil. Kita tunggu. Sudah mulai naik di posisi 3 ampere. Sudah mulai naik lagi di posisi 5 ampere ya. Ya, sudah di posisi 13-an ampere, 16-an ampere, ya 19-an ampere di sini. Proses charging secara kali ini dengan baik ya. Nah, di sini kita juga akan ujikan untuk sensor suhunya. Kita coba panaskan menggunakan blower ini. Baik, di sini ketika suhu naik maka secara otomatis fan akan berputar untuk sirkulasi pendinginan dari kit inverter, trafo, dan di bagian induktornya. MPPT terus melakukan proses charging di sini ya. Kita juga menggunakan oscilloscope kali ini untuk pengujian inverter ya. Bukan di posisi 2000-an watt. Ya, 3000-an watt lebih, 4000-an watt ya. Ini tampilan sinus atau gelombangnya. Baik. Ya, oke, baik, cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.